Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang the role of management control system in creating competitive advantage, new perspective accounting. Untuk presentasi kali ini saya Andri Wahyu Gunawan akan didampingi oleh saudara Andika Pramusinta. Oke, pembahasan yang pertama mengenai manajemen proses. Untuk manajemen proses dibagi menjadi dua, yaitu manajemen kontrol dan yang kedua adalah manajemen strategi. Untuk manajemen kontrol sendiri itu membahas tentang manajemen di dalam internal perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk manajemen strategi dia membahas tentang manajemen yang ada di eksternal perusahaan itu. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, untuk penjelasan dari manajemen kontrol itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dia membahas tentang internal dari perusahaan itu sendiri. Jadi tujuan dari manajemen kontrol yang pertama adalah memantau dari hasil kinerja perusahaan itu sesuai atau tidaknya dengan rencana dari perusahaan itu sendiri. Untuk yang kedua, tujuannya adalah memotivasi organisasi yang ada di dalam perusahaan atau internal perusahaan agar mengetahui sepenuhnya tentang keadaan ketidakpastian strategi yang saat ini terjadi dan disesuaikan dengan harapan dari perusahaan itu sendiri. Untuk materi selanjutnya mengenai manajemen strategi tentunya sangat berbeda dengan manajemen kontrol. Yang tadi manajemen kontrol adalah membahas dari internal perusahaan itu sendiri, dan untuk manajemen strategi kali ini membahas tentang eksternal perusahaan itu sendiri. Yang dimaksud dengan eksternal dari perusahaan adalah bagaimana sih perusahaan itu bisa bersaing di pasar dengan kompetitor-kompetitor lain yang bergerak di bidang yang sama. Tentunya perusahaan dituntut untuk dapat unggul dari pesaing-pesaing kompetitornya agar dapat meneruskan kinerja perusahaannya. Oke, materi selanjutnya yang akan kita bahas mengenai kendala-kendala yang muncul ketika kita melakukan proses manajemen. Kendala yang pertama adalah perhatian terbatas. Perhatian terbatas yang dimaksud itu adalah manajer itu mungkin tidak dapat memiliki waktu atau kapasitas yang banyak untuk memproses informasi-informasi yang tersedia atau informasi yang muncul dari kendala-kendala ataupun informasi untuk mengatasi kendala-kendala itu sendiri. Seorang peneliti pun bernama Williamson, dia pernah mengatakan juga bahwa pikiran adalah sumber daya yang langka. Jadi karena keterbatasan pikiran sehingga kemungkinan besar manajemen tidak dapat mengatur perhatiannya terhadap proses manajemen itu sendiri. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Andika Pramusinta. Untuk itu, silakan saudara Andika Pramusinta untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih Mas Andri untuk waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Kita memasuki pembahasan terkait ketidakpastian strategi. Di sini teman-teman ada beberapa kumpulan potensial yang menyebabkan ketidakpastian strategi. Yang pertama kita bisa melihat yaitu change in government regulation atau perubahan peraturan pemerintah. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa
perubahan regulasi yang terjadi di pemerintah sangat berpengaruh bagi entitas terhadap strategi yang sudah dirumuskan oleh perusahaan. Apalagi kita melihat di masa pandemik seperti ini, pasti banyak perusahaan yang mengalami kesulitan. Maka dirasa perlu untuk meninjau atau merumuskan kembali strategi mereka. Kemudian yang kedua yaitu intensity of competition atau intensitas persaingan. Perlu diketahui bahwa semakin intensif persaingan, maka kinerja suatu entitas menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu ada advance of new technology atau kemajuan teknologi baru. Di sini teman-teman, menurut saya kemajuan teknologi faktor yang utama dalam mencapai keunggulan bersaing. Kenapa? Dengan teknologi yang digunakan, maka dapat menciptakan pengembangan dan inovasi produk tiap-tiap entitas. Yang ketiga, nature of customer and supplier, sifat pelanggan dan pemasok. Sifat-sifat pelanggan pemasok perlu diperhatikan oleh entitas dalam menentukan kebijakan ketidakpastian strategi ini khususnya, teman-teman. Kemudian yang kelima, kita ada product life cycle atau siklus hidup produk. Kita bisa mencontohkan, misalkan teman-teman, kita bisa ambil contoh produk awal dari perusahaan itu pada masa perkenalan atau introduction. Produk itu di awal produksi pasti entitas menjaga khususnya kualitasnya itu sendiri. Nah, untuk itu kedepannya terkait siklus hidup produk ini, maka setelah produk awal dan seterusnya, maka entitas atau perusahaan harus bisa menjaga kualitas produk tersebut, nggak cuma di awal produksi aja. Kemudian kita bisa melihat, teman-teman, yang keenam ada diversity in product lines atau keberagaman lini produk. Teman-teman, di sini terdapat beberapa produk dari entitas yang ditawarkan ke pembeli. Dengan keragaman ini, saya rasa perusahaan bisa mengurangi risiko. Misalkan jika satu produk entitas itu sendiri mengalami gagal, maka bisa ditutup dengan produk-produk yang lain. Baik, kita lanjutkan terkait kontrol manajemen interaktif. Di sini ada tiga elemen, yaitu persinyalan, surveillance, dan pengesahan keputusan. Untuk persinyalan, menurut Spence 1974 dan Mayer 1979, merupakan pengguna informasi untuk mengungkapkan preferensi dengan menggunakan kontrol manajemen interaktif untuk memantau ketidakpastian strategis. Nah, manajer puncak mengungkapkan nilai dan preferensi mereka kepada banyak individu dalam organisasi atau entitas yang memiliki masukan dalam proses keputusan. Kemudian surveillance, kontrol manajemen interaktif memberikan panduan kepada anggota organisasi tentang di mana mencari jenis maupun kejutan informasi yang harus dikumpulkan. Ini menurut Feldman and Marks 1981. Kemudian setelah kedua hal tersebut dilakukan, keputusan
dilakukan dalam manajemen interaktif ini. Baik, kita lanjutkan dengan pembelajaran organisasi. Di sini menggambarkan cara-cara organisasi menyesuaikan diri dengan kenyataan dan menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan kesesuaian antara organisasi dengan lingkungannya. Herbert 1981, page 3. Dengan menekankan kontrol manajemen terpilih dan membuatnya interaktif, memprogram dan mendelegasikan ke orang lain, top manajemen memastikan bahwa organisasi responsif terhadap peluang dan ancaman yang dihadirkan oleh ketidakpastian strategis perusahaan. Jadi kita lanjutkan terkait applying model atau menerapkan model. Ketidakpastian strategis utama yang dihadapi entitas adalah new product atau atribut yang dapat menggeser keunggulan biaya rendah yang ada. Untuk mengelola kepastian ini, top manajemen telah membuat bagian terbatas dari kontrol manajemen yang interaktif dan terprogram. Kita bisa melihat dari bagian ini, Summary of Interactive Process Model into Firms. Perusahaan kita bisa lihat dari strategi cost leadership customer service. Di situ ada beberapa kumpulan potensial ketidakpastian, antara lain yaitu diffusion of proprietary knowledge, pengetahuan pemilik, kemudian internal product innovation atau inovasi produk internal, new technology atau teknologi baru, marketing innovation atau inovasi pemasaran, buyer learning, pembelajaran pembeli, product introduction in adjacent industry atau pengenalan produk di industri yang berdekatan, industri volume, scale effect, input cost. Strategi ketidakpastian kita bisa melihat ada change in product technology that affect the relative cost atau efficiency to user. Perubahan teknologi produk yang mempengaruhi biaya atau efisiensi relatif bagi pengguna. Kemudian ada change in buyer needs, perubahan kebutuhan pembeli. Dengan adanya interaktif manajemen kontrol, program direview oleh entitas. Kemudian perusahaan B, product innovation, brand leadership. Dari sini kita bisa melihat beberapa potensial ketidakpastian, antara lain yaitu kita bisa melihat proses innovation, new industry entrance atau pendatang baru di industri, government regulatory action, employee action. Strategi ketidakpastian kita bisa melihat ada timing of new product, introduction, dan market tactic of competitor. Dengan interaktif manajemen kontrol, hal ini dilakukan, kita bisa melihat ada tactical planning and budgeting, kemudian subjective reward. Conclusion, analisis menunjukkan bahwa proses pengendalian manajemen interaktif dapat digunakan untuk mengolah strategi yang muncul daripada berfokus pada apa yang organisasi sudah pahami dan lakukan dengan baik. Baik, mungkin ini presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartinisi Susilawati. Izin bertanya kepada Mas Andri dan Mas Andika, menurut pandangan kelompok Anda, bagaimana perkembangan perusahaan di Indonesia dalam mengatur strategi manajemennya guna untuk memajukan perusahaannya sehingga dapat menguntungkan perekonomian di Indonesia? Nah, mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Susi untuk pertanyaannya terkait bagaimana pandangan perusahaan di Indonesia saat ini untuk
manajemen strategi agar perusahaan itu maju. Baik, perlu kita ketahui seperti yang kami telah utarakan di awal bahwa situasi pandemik saat ini, hal ini sangat berpengaruh. Tak terkecuali entitas manapun akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas atau kegiatan guna tujuan perusahaan tercapai. Maka dari itu, manajemen kontrol sistem sangat diperlukan oleh entitas dalam mencapai tujuan dari strategi perusahaan tersebut. Selain itu, dengan munculnya ketidakpastian dalam manajemen strategi, manajemen kontrol sistem dapat digunakan untuk menganalisa agar ketidakpastian ini bisa diatasi. Selain itu, dengan kemajuan teknologi baru harus bisa dimanfaatkan oleh entitas agar segala informasi bisa dikumpulkan oleh entitas untuk melihat peluang khususnya dan bisa menjadikan entitas ini lebih berkompeten dalam bersaing. Menurut pandangan kami seperti itu, Mbak Sisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengendalian manajemen sendiri merupakan usaha yang sistematis dari perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu apa yang dapat memfokuskan suatu pengendalian manajemen dan apa perbedaannya dengan pengendalian strategis? Oke, terima kasih pertanyaan dari Mbak Dia Ayu Harum mengenai fokus dari manajemen kontrol. Jadi manajemen kontrol itu berfokus untuk memantau hasil kinerja perusahaan sesuai atau tidaknya dengan planning perusahaan di awal. Jadi untuk tujuan tersebut pastinya ada 3 langkah yang perlu dilakukan perusahaan. Yang pertama adalah memotivasi kinerja karyawannya. Yang kedua adalah memantau kinerja perusahaan. Yang ketiga adalah melaporkan hasil pelaksanaan sesuai atau tidaknya dengan planning perusahaan di awal. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai perbedaan antara manajemen kontrol dan manajemen strategik, untuk manajemen kontrol sendiri dia memanage sesuatu yang ada di dalam perusahaan. Sedangkan untuk manajemen strategik dia memanajemen sesuatu yang ada di luar perusahaan. Seperti contohnya yang sudah saya jelaskan di awal tadi juga. Jadi untuk manajemen kontrol dia memanajemen dari mulai karyawan, kinerja perusahaan, lantas dilaporkan hasilnya untuk mengevaluasi kinerja perusahaannya, baik atau tidaknya seperti itu. Sedangkan untuk manajemen strategik sendiri, tugas manajemennya adalah untuk mengetahui persaingan pasar di luar, sehingga ada langkah-langkah atau metode dalam memenangkan persaingan pasar sehingga perusahaan itu bisa unggul secara kompetitif. Jadi seperti itu perbedaannya. Terima kasih.